Ya, jelang laga Timnas U17 melawan Korea Utara malam nanti, euforianya sudah terasa. Go. Ya, gitu, baik di go. dalam negeri maupun di Jeddah ya. Nah, kita akan bahas nih bagaimana peluang Timnas memenangkan laga malam nanti. Optimis ya, kita udah sapu bersih nih, harusnya bisa sih. Nah, kita sudah bersama dengan Bung Gita Suwondo, pengawas sepak bola. Selamat pagi, Bung Gita. Pagi, Bung. Pokoknya semangat. Kemudian kita juga ada Mas Andi Pratama, WNI di Jeddah, Arab Saudi. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Andi. Selamat pagi, Mbak Tri dan Mbak Andi dan Mas Adila. Baik, Mas Andi, bagaimana sih atmosfer saat ini di Jeddah jelang laga Timnas U17 melawan Korea Utara? Katanya tiketnya susah banget nih dapatnya. Iya, begadang ya Mas Andi ya buat nge-war tiket nih, jangan-jangan nih, belum tidur nih. Benar-benar tiket di sekarang ini udah sangat-sangat sulit. Bahkan kami waktu pas pertandingan Timnas Indonesia kontra Afghanistan pun udah ditutup. Sampai sekarang ini saya baru aja dapat tiket dengan menatap HP, layar HP dari pagi sampai malam ini baru sekarang dapat. Itu pun cuma satu. Sangat. Itu pun dapatnya cuma satu ya, udah begadang dapatnya cuma satu. Tapi paling nggak alhamdulillah ya Mas Andi ya, masih bisa nonton nih Mas Andi. Mas Andi, tapi mungkin ada cara lain nggak selain war tiket yang Mas Andi udah dapetin? Mungkin ada cara lain, nunggu kayak ada yang cancel atau bagaimana? Masih ada usaha nggak ini Mas Andi dan teman-teman untuk mencari tiket? Ini udah saya nunggu 3 hari. 3 hari saya nunggu, setiap detik saya lihat, saya coba, nggak ada, tetap sold out kayak gitu. Sampai barusan sekitar sejam yang lalu baru dapat satu. Itu pun udah satu ya. Alhamdulillahnya, insyaallah itu. Baik, Mas Andi, bagaimana sih antusiasme di sana jelang laga malam nanti? Bisa diceritakan nggak euforianya itu seperti apa, Mas? Wah, euforianya luar biasa ya. Sejak Indonesia itu menang di fase grup, semangat warga Indonesia itu di Jeddah makin membara, makin berapi-api. Grup-grup WhatsApp, grup Facebook, bahkan di TikTok pun penuh dengan obrolan soal pertandingan malam ini. Banyak yang udah siap turun langsung ke stadion buat kasih dukungan penuh untuk Timnas. Ada juga nonton bareng seperti di restoran Indonesia, seperti Elimax, dan resto-resto kecil, seperti kafe-kafe kecil juga banyak itu euforia-euforianya. Benar-benar antusias. Oke. Enggak cuma di tanah air ya, tapi juga warga negara kita di beberapa negara termasuk di Mas Andi ini juga sangat semangat ya Mas, membara sekali nih semangatnya nih. Saya tanyakan ke Bung Gita, semangat pendukung ini sudah membara, tapi kalau ngelihat peluang timnas kita melawan Korea Utara ini gimana nih? Kelemahan dan kekuatan kedua tim ini seperti apa pandangan Bung Gita? Saya sih sebelumnya harus menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto sejauh ini sangat luar biasa sekali. Bahkan dari Piala AFF tahun lalu, kualifikasi, terus kemarin 3 pertandingan dia memainkan setiap pertandingannya dengan cara yang berbeda-beda tergantung lawannya. Jadi saya percaya bahwa Korea Utara semilitan apapun mereka, skillful apapun pemain-pemain mereka, pasti ada cara dari Nova untuk mengatasinya seperti halnya pada saat dia mengejutkan mengatasi Korea Selatan. Artinya kombinasi yang mungkin harus dimainkan, low block di belakang kita, bertahan dengan sangat baik di belakang seperti lawan Korea Selatan. Tapi kita jangan takut main di tengah dan kemudian counter defense, counter attack kita pada saat seperti kita menghadapi Yaman. Jadi kombinasi antara melawan Korea dan melawan Yaman itu yang saya pikir adalah senjata utama Nova untuk pertandingan kali ini. Sejauh ini kan kalau kita bicara dari kualifikasi AFF 2016 2024 tahun lalu, kualifikasi Piala Asia dan putaran final ini kan dia baru 1 kali melakukan kesalahan pada saat kita main terbuka lawan Australia di semifinal AFF Under 16. Itu kita kemudian kalah 3-5. Kita unggul terlebih dahulu, kita mainnya polos, nggak cover di belakang, kita kalah. Tapi kalau setelah itu pembelajaran bagi Nova dan dia bermain dengan sangat hati-hati menghadapi lawan yang kuat. Dan kalau kita bicara Korea Utara, kan mirip dengan Korea Selatan, cuman mereka lebih militan. Less skillful tapi lebih sangat militan, dan ini yang harus kita hati-hati. Apakah taktik yang digunakan untuk menghadapi Korea Utara ini
bisa disamakan dengan saat menghadapi Korea Selatan Ya, kan? Dari semenanjung yang sama, anatominya sama gitu. Ya harusnya sama ya. Kan kalau kita bicara keseluruhan kan ini faktor kejutan sekali. Kenapa kita ada di pertandingan ini? Kita jadi juara grup dengan mengalahkan Korea Selatan. Tadinya diperkirakan kita kalah, tapi kita menang lawan Yaman dan Afghanistan. Tapi sekarang Korea Utara juga pasti belajar bahwa oh ini tim nggak gampang dihadapinya. Pertahanan mereka bisa sangat rapat, lini tengah mereka bisa sangat unggul dari lawan-lawannya, dan kombinasi seperti ini yang merupakan keunggulan kita. Di samping Korea Utara sendiri walaupun banyak mencetak gol dari kualifikasi dan sampai ke putaran final, mereka kan juga rentan di belakang. Mereka lawan Hong Kong aja kemasukan sampai 2 gol. Kemudian, berarti kelemahannya di lini belakang. Lini belakang mereka lemah, tapi ini yang harus kita manfaatkan. Artinya mereka kan main dengan 4-3-3. Gelandang bertahan mereka bukan pivot yang bisa bekerja sendiri untuk bisa mengatasi tekanan lawan. Ini yang harus kita manfaatkan. Mereka bisa menang 4-1 lawan Iran di kualifikasi, tapi kemarin mereka ditahan imbang oleh Oman, ditahan imbang oleh Iran juga 1-1. Jadi ada penurunan. Ada juga uji coba yang mungkin jadi pelajaran bagi Coach Nova ya, bahwa kita pernah kalah dari Iran 0-2 di uji coba. Itu pada saat kita mencoba untuk all out attack dan tidak memperdulikan pertahanan. Nah, kan tapi terus dia belajar, dia juga memperbaiki pertahanan yang orang bilang membosankan atau segala macam. Tapi nggak penting sih sekarang membosankan atau enggak, yang penting kan lolos. Yang penting angka akhir ya. Ya, kemarin kan dia juga dibilang membosankan lawan Korea Selatan, tapi 2 pertandingan dia negara pertama yang lolos ke Piala Dunia, negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia, memastikan hanya lewat 2 pertandingan. Jadi ada faktor-faktor yang kita harus angkat jempol terhadap Nova, terlepas apapun gaya mainnya dia. Oke, nah berarti kalau memprediksi laga nanti malam, gaya permainannya apakah mungkin ya ofensif defensif atau bagaimana? Ofensif defensif, tapi saya pikir bahwa kita harus lebih berani pada saat kita melayani mereka di lapangan tengah dan juga counter. Lawan Korea kan pertandingan pertama ya, kita hati-hati, kemudian kita lebih rapat di belakang. Kita agak takut-takut pada saat kita menyerang. Kekuatan kita kan juga lewat flank, itu kan lewat sayap. Itu kita agak takut-takut sehingga masuk pertahanan Korea Selatan kita nyaris tidak membuahkan hasil, hanya 2 peluang. 2 peluang tapi 1 jadi gol. Ada 1 peluang dari Mirza Fijatullah waktu itu yang berhadapan dengan penjaga gawang, tapi dia mencoba menggocek penjaga gawang. Nah, hal-hal seperti ini klinis yang harus kita lakukan karena peluangnya pasti sangat minim nanti. Kita 1 peluang harus jadi 1 gol itu ya. Ya, Bung kita juga sapu bersih nih di fase grup. Betul. Apakah dengan kita bisa mengalahkan Korea Selatan, Yaman, kemudian Afghanistan, kita tidak perlu lagi merasa inferior untuk bisa mengalahkan Korea Utara? Itu keuntungan kita ya, bahwa mental terjaga, ritme permainan terjaga. Bahkan pada saat kita pakai cadangan lawan Afghanistan agak kalah di tengah, tapi kemudian pemain inti masuk, kita bisa memenangkan pertandingan di menit akhir. Ada 7 gol sudah kita ciptakan. 5 gol diantaranya kita ciptakan setelah menit ke-75. Jadi artinya kita ini tidak gampang rentan pada saat kita tidak membuahkan hasil. Kita terus berusaha dan kita akhirnya bisa mencatat kemenangan. Lawan Yaman kan sebenarnya sama. Kita unggul 2-0, kita kemasukan 1 gol yang agak kontroversial karena itu bukan penalti menurut saya. Tapi kita bertahan dengan baik untuk kemudian bikin gol ketiga dan keempat. Jadi anak-anak ini nggak down pada saat kita ditekan, dan itu yang paling penting. Artinya pelajaran pada saat kita kalah 3-5 tahun lalu dari Australia itu membuahkan hasil, bahwa harus ada yang cepat ditangani, harus ada solusi dalam 90 menit itu. Oke, tapi kalau untuk pemain kunci nih, mungkin Bung Gita mengharapkan pemain kuncinya siapa nih yang mungkin akan tampil memukau gitu ya malam nanti ya? Kembalinya Evandra sejak awal nanti kan, terus ada Zahali Goli juga. Saya pikir itu akan menjadi 2 pemain kunci. 3 sebenarnya dengan Matthew Baker di belakang. Artinya kita punya pemain masing-masing di lini belakang, lini tengah, dan lini depan yang bisa menjadi pemain kunci. Matthew Baker di belakang. Itu terasa banget kemarin pada saat lawan Afghanistan nggak ada dia, agak berantakan kita. Kemudian Evandra juga pada saat babak pertama lapangan tengah kita dikuasai Afghanistan, dia masuk semuanya berubah. Dan Goli ya di depan. Ini pemain yang bisa one touch one goal di luar kemampuannya. Agak aneh juga pada saat dia ditarik keluar lawan Afghanistan, tapi lawan Yaman, tapi balik lagi. Ini Coach Nova punya kejutan untuk mengistirahatkan Goli misalnya, dan sejauh ini sudah membuahkan hasil. Baik, mungkin terkait dengan pemain kita bisa tanya juga ya. Ini suara supporter seperti apa? Mas Andi, masih terhubung? Ya, siap. Masih terhubung, Mbak. Ya, Mas Andi, mungkin kalau bicara pemain kunci yang bisa tampil di laga malam nanti, kira-kira dari Mas Andi siapa nih? Evan Floresta.
Oke, terus selama ini melihat performa timnas U17 seperti apa, Mas, tanggapannya? Wow, luar biasa, sangat luar biasa. Luar biasa. Baik, Mas Andi, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Mas Andi dan juga obrolan kita dengan Bung Gita, tapi kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana pemirsa.